If it isn't Boeing, I ain't going. Itu adalah slogan yang sering orang dengar di masa-masa kejayaan Boeing, perusahaan yang didirikan oleh William Boeing yang berkewarganegaraan Amerika pada tahun 1916 yang kualitas produksinya sudah tidak diragukan lagi. Sejalan dengan waktu, muncullah rivalitas antara Boeing, McDonnell Douglas, dan Airbus, manufaktur pesawat dari Eropa. McDonnell Douglas ini selain mengoperasikan pesawat komersial juga lebih dominan di manufaktur pesawat untuk kepentingan militer. Untuk memenangkan kompetisi di industri manufaktur pesawat terbang, dua industri raksasa itu, yaitu Boeing dan McDonnell Douglas, akhirnya sepakat untuk merger. Mereka sepakat untuk tetap menggunakan nama Boeing sebagai nama perusahaannya, tapi somehow strategi bisnis dan culture perusahaan dirasa lebih mengarah ke McDonnell Douglas. Dan semenjak merger inilah, banyak yang bilang Boeing makin kehilangan kejayaannya di masa lalu. Welcome to Paradox, di channel Cerita Kunafa, with me, Reza. Januari 2024, pukul 17.07. Alaska Airlines penerbangan 1282 lepas landas dari Bandara Internasional Portland ke Ontario, California dengan 171 penumpang dan 6 anggota kru di dalamnya. Beberapa menit setelah lepas landas, saat pesawat mencapai ketinggian 16.000 kaki di atas permukaan laut, door plug terlempar keluar dan masker oksigen jatuh dari Passenger Service Unit atau panel oksigen di atas penumpang. Dan pilot menyatakan keadaan darurat dan kembali ke Bandara Portland. Pukul 17.26. Penerbangan 1282 mendarat kurang dari 20 menit setelah take off. Pukul 17.34. Pesawat Alaska Airlines berhasil mendarat. Petugas pemadam kebakaran naik ke pesawat. Kru pesawat meminta penumpang untuk tetap tenang dan tetap duduk sampai bantuan datang. Pukul 19.47. NTSB atau Badan Investigasi Keselamatan Penerbangan memposting di X atau Twitter menyatakan mereka mulai menyelidiki insiden ini. 6 Januari 2024, FAA mengeluarkan aturan menggrounded sementara semua Boeing 737 MAX 9. Mereka melakukan inspeksi dan peraturan ini berlaku untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Ada lebih dari 170 pesawat yang terkena dampak peraturan ini. 7 Januari 2024, NTSB atau Badan Investigasi Keselamatan Penerbangan menyatakan telah menemukan door plug yang terlempar dari Alaska Airlines 1282 di taman belakang rumah seorang guru di Portland. 8 Januari 2024, saham Boeing jatuh 9% pada pembukaan Bursa Efek New York karena Boeing MAX 9 di-grounded. Dan pada sore harinya, United Airlines mengumumkan telah menemukan loose bolt atau baut yang longgar selama inspeksi Armada 737 MAX 9-nya. 9 Januari 2024, FAA mengeluarkan aturan semua pesawat Boeing 737 MAX 9 dengan tipe door plug harus di-grounded sampai pemberitahuan selanjutnya. Sekarang mari kita bedah permasalahannya. Pesawat Boeing 737 MAX 9 ini baru diterima Alaska Airlines akhir Oktober 2023 dan mendapat sertifikasi di awal November 2023. Ini berarti Alaska Airlines sendiri baru pakai pesawat ini selama 8 minggu. Dan sekarang mari kita lihat yang namanya door plug ini guys. Pada dasarnya Boeing 737 MAX 9 ini punya sepasang ekstra jalan keluar atau ekstra emergency exit di row nomor 27 yang bakal dipergunakan kalau kapasitas tempat duduknya melebihi 189 penumpang. Logikanya, makin banyak penumpang harus makin banyak pintu keluar. Make sense? Nah, kalau pihak maskapai ini memutuskan untuk memiliki jumlah seat kurang dari 190, maka pintu ekstra yang ada di row 27 ini bisa diganti dengan door plug, yaitu sebuah pintu yang ditutup secara permanen supaya tidak bisa diakses baik dalam kondisi normal maupun darurat. Dengan ini biayanya akan jauh lebih murah bagi pihak airlines, baik dari segi instalasi maupun maintenance. Inilah yang terjadi pada Alaska Airlines guys. Secara teknis, door plug ini ditahan oleh 8 baut yang disecure oleh safety wire supaya nggak ngeloyor kalau kata orang Jawa.
Dalam sebuah news conference, Jennifer Homdy, Kepala US National Transportation Safety Board atau NTSB atau Badan Investigasi Keselamatan Penerbangan, menyatakan bahwa pilot Alaska Airlines MAX 9 ini sebenarnya sudah melaporkan aktifnya lampu peringatan tekanan udara dalam kabin atau pressurization warning lights di 3 penerbangan sebelumnya untuk pesawat yang sama. Nah loh, udah dilaporin ada masalah, kok masih bisa terbang ya? Sekarang mari kita bahas standard operating procedure dari pilot yang baru masuk ke sebuah pesawat. Umumnya, hal pertama yang akan dilakukan oleh seorang pilot saat ia masuk ke sebuah kokpit adalah melihat logbook. Karena di situ berisi semua catatan-catatan penting mengenai kondisi pesawat yang akan dia terbangkan. Saat seorang pilot atau co-pilot menghadapi sebuah masalah dalam penerbangan yang berkaitan dengan maintenance, maka ia harus melaporkannya itu di logbook. Dan terkadang mereka mengirimkan pesan ACARS, ACARS, semacam text message versi airlines, ke perusahaan mereka dan ke stasiun berikutnya. Jadi, semuanya aware akan masalahnya dan masing-masing bisa menyiapkan pengadaan spare part kalau dibutuhkan. Dan pada dasarnya, siapapun nggak boleh terbang kalau kasus yang ada di logbook ini belum ditutup. Dalam artian, belum diselesaikan. Airlines juga punya yang namanya Minimum Equipment List atau yang biasa disingkat sebagai MEL, yang menyatakan equipment apa saja yang masih boleh digunakan untuk terbang dalam kondisi tidak berfungsi dengan persyaratan tertentu. Contoh, seorang pilot diharuskan untuk menerbangkan 4-engine aircraft. Sebelum terbang, dia sadar bahwa salah satu engine ternyata nggak berfungsi. Secara legal, dia masih boleh terbang hanya dengan menggunakan 3 engine yang beroperasi. Dengan catatan, tidak ada teknisi yang bisa memperbaiki masalah itu di hanggar tempat ia berada. Dan dia sedang menuju ke hanggar di mana airlines berikutnya bisa melakukan maintenance terhadap engine tersebut. Untuk kasus seperti ini, cukup make sense kalau mengambil keputusan terbang dengan 3 engine. Jadi si pilot juga nggak perlu mengganggu operational airlines itu sendiri. Jadi kalau ada beberapa pilot yang melaporkan aktifnya lampu peringatan tekanan udara di 3 penerbangan sebelumnya untuk pesawat yang sama, berarti itu semua sudah tercatat di logbook. Setidaknya, pihak Alaska Airlines sudah tahu pasti tentang kejadian ini. Dalam hal ini, flight altitude yang akan dicapai adalah 33.000 feet. Buat teman-teman yang ada di dunia airlines, boleh nggak sih pesawat ini terbang mencapai ketinggian 33.000 feet dengan kondisi seperti itu menurut MEL mereka? Coba sharing ya guys di komen dan tolong dikoreksi kalau saya salah. Insiden lepasnya door plug ini terjadi di ketinggian 16.000 feet. Nggak kebayang gimana rasanya kalau insiden ini terjadi di ketinggian 33.000 feet. Pasti dampaknya bakal jauh lebih katastrofik. Kalau penyelidikan ini terus diperdalam, kemungkinan besar Alaska Airlines bisa kena penalti di sini. Tapi, hasil penyelidikan sementara dari insiden ini menyatakan bahwa bolt yang longgar dari door plug adalah penyebab utama terjadinya insiden ini. Dan kalau penyelidikan ini diteruskan, ada satu nama yang sering disebut-sebut punya andil besar di kegagalan Boeing ini. Spirit AeroSystems. Mereka adalah supplier terbesar untuk badan pesawat Boeing. Faktanya, setahun lalu, Boeing dan Spirit AeroSystems sudah menemukan adanya lubang baut yang kendor di bagian bulkhead pesawat. Dengan kata lain, podok guys, you know lah ya. Jika masalah ini terus diselidiki, maka baik Boeing maupun Spirit AeroSystems mungkin akan jadi pihak yang paling dianggap bertanggung jawab. Siapapun yang dinyatakan bersalah dalam hal ini akan membawa dampak yang cukup besar buat Amerika. Permasalahannya, mana yang damage-nya lebih besar? Menjatuhkan Boeing atau menjatuhkan Alaska Airlines? Saya Reza dari Cerita Kunafa. Kita ketemu di paradoks berikutnya.